Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak perompat, kita jumpa lagi di Pandiran Baisukan edisi hari ini, hari Jumat tepatnya di 5 September 2025. Ya sanak perompat, tentunya Pandiran Baisukan hari ini masuk dalam tema kita Indonesia. Dan pada pagi hari ini tentunya kita sudah kedatangan narasumber kita yang menemani kita pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Kita ditemani dengan Ibu Ahda Fitriani, SHI, MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Fatmawati Putri Niadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabar bubuhan pian sabarataan di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting itu sehat sabarataan. Dan untuk pagi hari ini topik kita yaitu kapuhunan dalam kepercayaan masyarakat Banjar. Nah, sebelumnya kita juga ingin mengajak sanak perompat sabarataan yang ingin bergabung. Mungkin ada anak berbagi kisah, mungkin kisah kapuhunannya juga lah. Bisa juga nih langsung di nomor telepon kita di 0511 32525602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895 34 0509 539. Nah, amun kita berpandir masalah kepuhunan nih, Bu lah, Mbak lah. Kadang tuh ketujuh lah ibaratnya orang tua kita tuh hati-hati jaga kepuhunan jar. Nah, tapi mungkin di dong senang perompat ada juga mungkin yang kada tahu apa garang kepuhunan apalagi menurut lain orang Banjar lah. Mungkin ada juga yang kada tahu kepuhunannya apa jar. Atau mungkin ada juga orang kita yang kada tahu juga kepuhunan itu apa. Nah, tentunya di sini kita jelaskan nih, kita hendak menakun nih kepuhunan dalam kepercayaan masyarakat Banjar. Silahkan ini Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin kita sapa dulu ya Pak pendengar. Apa biasanya sebutannya Mbak? Dang sanak perompat. Dang sanak perompat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini mungkin ulun bercampur kayaknya bahasanya. Ada apa-apa kita bawa bahasa Banjar. Kadang ada kan yang nyangkut bahasa Banjarnya, kadang kada tahu bahasa Banjarnya. Kita kan mau pandirannya kalau pandiran Baisukan. Iya betul. Jadi hari ini kebetulan tema kita kan ini adalah kapuhunan. Kapuhunan. Sebenarnya ulun pun dari sejarah ataupun bentuk-bentuknya ini hanya tahu juga sekalinya kepuhunan tuh banyak bentuknya. Banyak sekali bentuknya banyak kepuhunan bentuknya. lah. Karena yang selama ini dipadahkan kuitan lah atau orang tua bahari kan kapuhunan tuh kalau misalnya ini minum banyu ini kadusa. Nah, nanti kan karena timbul ada sial atau apa itu sebenarnya sekalinya banyak bentuknya kepuhunan ini. Nah, jadi mungkin dari apa namanya apa sih kepuhunan itu dulu lah. Kepuhunan. Ada yang menyebutnya kapuhunan pakai a, ada yang kepuhunan. Nah, kapuhunan ada keadaan di tengah-tengahnya puhun kan. Nah, ternyata kata puhun inilah asal mula muncul kata kapuhunan itu. Jadi kan kita tahu lah kalau zaman dulu nih kan kita ada kepercayaan yang namanya animisme, dinamisme, di mana kita percaya bahwa di suatu tempat atau di lingkungan apa atau di benda itu ada sesuatunya. Ada orangnya, jadi kita dalam tanda kutip lah ada orangnya. Hati-hati ya kalau kepuhunan ya. Itu. Jadi ternyata asal mula kata kepuhunan ini berakar dari kepercayaan animisme dengan dinamisme itu. Jadi ada paham bahwa
di suatu tempat atau benda itu ada penunggunya. Nah, kalau misalnya si penunggu ini merasa terganggu oleh kita nih, mungkin kita jahil kah misalnya masuk ke tempat yang dalam tanda kutip ada sesuatunya ya tadi, lalu mengganggu, akhirnya kapuhunan ya. Nah, akibatnya itu kan macam-macam. Nah, jadi ada pohon puhun. Nah, orang Banjar itu kan biasanya itu jadi kayak botol betul ya. Nah, jadi ini kalau dalam sejarahnya itu ternyata kapuhunan itu berasal dari kapohonan, artinya dia itu diganggu oleh penunggu pohon. Nah, jadi diganggu oleh penunggu pohon. Kenapa jadi bisa diganggu? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Jadi ada perbuatan-perbuatan dari manusia ini yang dianggap sebagai gangguan oleh penunggu itu. Nah, itulah yang pertama. Jadi dari segi pengertian dapat nih sudah ulun sendiri hanya dapat juga ternyata pohon ujung asalnya dengan pohon kepuhunan. asalnya lah. Pohon Karena puhun tadi tuh. Jadi memang mencari juga apa dapat dari mana asal kata ini kapuhunan, ternyata pohon. Jadi kalau dikaitkan dengan penunggu pohon kapuhunan, jadinya kan kapohonan harusnya kan. Tapi karena bahasa Banjar tadi jadi lalu kapuhunan. Nah, lalu tadi bahasa dari kata animisme, kepercayaan animisme dan dinamisme ya. Jadi yang kita pahami atau mungkin dia memiliki sejarah yang panjang, fase-fasenya mulai dari pra-Islam, di mana Islam itu belum masuk ke khususnya wilayah Kalimantan ya. Jadi kepercayaan animisme dinamisme itu sangat kuat. Dia sangat kuat. Orang dahulu itu percaya di segala sesuatu itu ada orangnya, unsur magisnya, ada orangnya ya, ada mistiknya, ada kekuatan supernatural kah di orang tua. Nah, jadi itu sangat kuat dulu. Nah, makanya untuk kepercayaan kapuhunan ini bisa kita lihat dari beberapa fase sejarah itu. Dimulai dari, kalau secara garis besar sih ulun menyimpulkan bahwa ada dua nih, sebelum Islam dengan sesudah masuknya Islam gitu. Jadi kalau sebelum Islam atau pra-Islam itu ya tadi di mana kepercayaan animisme, dinamisme itu sangat berakar kuat, sehingga orang tua zaman dulu itu sangat berhati-hati dengan misalnya kalau masuk hutan jangan mengganggu atau jangan tebang pohon sembarangan. Nah, jadi di awal bahwa yang namanya kapuhunan ini memang kalau kita tidak melanggar sesuatu itu dapat akibatnya. Walaupun kalau sekarang ini kan kayaknya kayak tadi misalnya ditawari minum, kada diminum kapuhunan ya. Bisa sial, mungkin jatuh atau apalah, dan ulun sebenarnya termasuk juga yang kayak itu lah. Dalam artian terutama yang kopi kan biasanya dalam kopi. Walaupun kita mencicipi sedikit ya. Tapi nanti mungkin kita sharing dalam perjalanan tadi pun sambil berpikir sebenarnya kalau misalnya kita kada tahu dengan kapuhunan itu, kada tahu bahwa itu kapuhunan, iya kan? Artinya ya memang karena tadi ditawari kopi lalu kita indah, akhirnya dalam perjalanan teringat-ingat, terbayang-bayang nyamannya kopi ini bergula. Akhirnya tidak konsen kan, lalu mendapatkan sialan jatuh atau apa. Kalau misalnya dirasionalkan ya. Tapi ya memang itu adalah salah satu disebutnya itu warisan budaya. Ya, dan memang kalau misalnya ada pertanyaan patutkah dilestarikan kapuhunan ini? Nah, kalau dari hasil searching tadi ya, dari penelitian-penelitian memang ini sebagai warisan budaya yang juga harus dilestarikan. Tapi mungkin kita adaptasi nih dengan perkembangan zaman, kemudian dengan ini akidah kan. Nah, jadi mungkin nanti di akhir kita lihat bagaimana seharusnya kita menanggapi yang namanya kapuhunan ini. Ada yang menelpon Wah. nih. Langsung ada. Kita terima telepon dulu ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan di Pelai Hari. Iya. Inggih. Masalah kapuhunan lah. Inggih kapuhunan. Nah, Abah Sofyan kayak apa? Ulun gue seumur hidup 2 kali kapuhunan yang bujo-bujo patah. Nah, 2 kali jasin kapuhunan. Inggih. Yang Kayak apa tadi? pertama tuh waktu ulun sekolah SMP. Kan dapat harapan ngelandau jurang bangun. Disuruh harapan dilun ketakutan dia telat sekolah.
Pas menuju barang ke anaknya barang sekolah. Serta kan anak menuju ke sekolahan dah. Saya dikit lagi teranjah motor. Sampat basis kena, tapi kan karena sampat beluncat tapi luput. Gimana ngaran sakit jatuh jerungkop. Tadi rongkopnya kapuhunan. Nah, yang kedua tahun 2015 saya udah kita ingat benar itu. Pada salah bulan-bulan September ini jenang kada hilap nah. Nah, itu hendak turun ke sembahyang subuh. Hendak berdadah. Ada aja wadai, cuma kada dimakan wadai itu. Tuntung sembahyang subuh bulik kabar rusuk. Nah, tok pian. Nah, itu namolah ulun gue sampai ini adalah berjalan bertongkat. Nah, itu yang paling batal. Nah, itu yang mulai jarang benar apabila hendak dimakan tuh makan sedikit jarang ya. Dirasai aja orang dahulu. Iya. Jadi kita kadang-kadang lah bejapai jar. Bejapai bila kada anu jar lah. Cuma aja kekanakan ulun indah bejapai aja jar. Amun nang itu batugul dahulu dihabiskan ya kalau Ulun indah bejapai jar. Anak makan sebutin. Padahal pahamannya bejapai dijapai aja. Nah itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dari Abah Sopian, Yasidin kan tadi ditawari makan lah anak turun sekolah kada jar kayak kalau padahal kan ibaratnya baik ya pang juga makan kuitan ibaratnya menawari ya kalau supaya kada lapar gitu sekolah. Ya mungkin karena kepikiran tadi itulah yaitu bawa pikiran aja di kapuhunan. Betul yang kedua tadi Yasidin 2015 hendak wadai tadi kan tapi kada dia anu Yasidin kalau Mbah tuntung sembahyang mungkin masih kepikiran tuh kayak apa ya tadi ta celobok aja sidin tadi tuh. Nah sampai betongkat sidin wah ini gara-gara kapuhunan juga ada kan kita jar anu ya biar dijapai dahulu jar ya kalau supaya kada kapuhunan jar bisa juga kan namun jar sidin tadi kan kekanak-kanak mana kan berjapai sebigar amun gitu betul gul kita makan betul gul habis kan Betandak dulu lah. Nah bujur nah kadang sebutin nggak nih Joan ibu. Selain jar pian tadi kopi kalau bola. Kadang mulakatan nih pian. Tuh orang kada dirasai jar. Apalagi jadi orang tua bari. Oh jah, dirasai aja jangan kada dirasai ini lekatan jar. Biasa bijinya lah. Biar anu. Asal dirasai jar biar bejapai aja kita tuh. Asal dirasai. Nah, itu ulah kapuhunan juga. Dan itu nang kayak apa tuh, Bu? Dan Silakan ini. kadang memang hati itu Begeritik harus kuat aja kita. begeritik. Iya, Kalau dah, misalnya kita hendak menghindari itu pun harus kuat kayaknya. Harus kuat kada. Pagi ini tadi sampai di jalan pautnya salah apa bang kayaknya. Tapi melihat jamnya sekada sampat ke dalam sempat daripada kapuhunan ya. Dalam artian daripada kapuhunan ini karena sepanjang jalan kenangan sampai ini kita keingatan lapar. Akhirnya kada konsentrasi gitu lah. Kalau misalnya dirasionalkan dari kada konsentrasi pang nyata. Atau misalnya kayak tadi ditawari apa aja sih ini ditawari apa tadi lah wadai misalnya melihat sudah wadainya nih kayak apa kalau wadai ini tapi kada sampai terasai kan akhirnya kan kepikiran kayak apa tadi lah wadainya nih manis kah masam kah asin kah kayak itu sekalinya kada lihat kan di bawahnya so kalau misalnya dilaksanakan gitu kan tapi ya tadi dibalik kepercayaan salah satunya kepuhunan ini kalau kita mengambil sisi budayanya memang sesuatu yang harus dilestarikan ya. Kemudian kita ambil dari sisi etika. Pian misalnya ditawari banyak kopi oleh orang, kadosa aja. Kayak apa hati pian nih? Kan? Atau misalnya kuitan tadi sudah menyiapkan, Nina sudah nasi goreng kalau kita lu. Kadosa mah ulun cepet. Kayak apa? Kayak itu nah. Jadi di satu sisi kita tuh hendak melajari anak lah misalnya misalnya kita sebagai orang tua nih, hendak melajari anaknya supaya kalau orang memberi itu dirasai, menghargai, kita menghargai gitu. Nah, jadi menghargai itu kalau kita berbelok ke arah sisi etikanya atau adabnya. Kan misalnya indah ditawari ini indah aja. Akhirnya ada adab lalu nih misalnya itu kan. Nah, jadi untuk menghindari itu ya kalau dirasionalkan tadi ya karena yang jelas kita kepikiran gitu melihat apalagi kalau sudah melihat kan kalau misalnya masih mendengar aja itu ada kopi ya
mungkin kurang lah. Kurang. Tapi kalau sudah melihat kopinya, gibul-gibul asapnya, yang mana Mencium baunya pula. baunya, kopi makin ya kan baunya, wah luar biasa tuh. Ada terasa sedikit. Nah itu mungkin lah. Jadi ya memang ini sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari lah. Iya, Ya iya. memang ada lah ini kan. Kalau ini salah satu bentuknya tadi, bentuk penawaran makanan. Belum lagi yang bentuk yang di awal terjadi itu kan pada masa lalu kan bentuknya belum lagi yang makanan ini. belum lagi. Masih yang urusan tunggu menunggu pohon Tunggu tadi menunggu kan. tempat menempat ya kalau Inggi. Atau misalnya tangan nih jahil putik sana putik sini ya hati-hati ya. hati-hati mengganggu jadi orang. orang Inggi. Nah itu kan awalnya, lalu seiring perkembangan zaman di masa awal-awal sebelum modern lah ya. Nah baru yang itu tadi, yang urusan makanan yang bisa menimbulkan kesialan kalau misalnya kita kada menuruti tadi. Nah itu di awal-awal modern. Jadi sekalinya panjang mana sejarahnya ini nah. Kalau dia ada sekalinya, kalau disimpulkan ya memang 3 tadi ya, sebelum Islam, kemudian ketika mau masuk ke Islam itu kan mulai ini diluruskan oleh lagi, ulama-ulama bahwa memang pada dasarnya sial atau tidak itu kan bukan karena orang lain yang tanda kutip tadi lah, bukan karena penunggu atau apa, tapi ya karena memang sudah takdirnya, sudah takdirnya ya kita. Apalagi kalau tadi dirasionalkan, ya memang karena kita melihat, mencium, tapi kadang merasai, kepikiran, kada fokus, hanya hati jadi kada tenang, manyamannya, gitu. Beganangan jadi kita tuh ya mata hawas melihat jalan. Nah, kalau dirasionalkan kayak Iya. itu Kang Ujal lah. Jadi itu tadi di awal-awal Islam. Kemudian masuk masa modern. Jadi kan masa modern ini mungkin bisa dikategorikan di zamannya milenials ya. Milenial, kemudian Gen Z juga itu masuk di bagian situ. Jadi segala macam kepercayaan termasuk kepuhunan ini dengan berbagai macam kepercayaan yang lain itu mulai dikritisi. Artinya kayak kada masuk akal kayak itu dikritisi, tapi bukan berarti untuk dihilangkan, karena tadi ya kita salah satu tugas kita sebagai masyarakat Banjar ya, entah itu kita sebagai apa, yang jelas kita wajib untuk melestarikan budaya-budaya yang sudah ada dari zaman nenek moyang. Itu kan salah satu warisan leluhur gitu kan. Salah satunya kepercayaan ini tadi. Unik kan kepuhunan sebenarnya unik. Sama misalnya kepercayaan kapidaraan itu unik juga sebenarnya. Kadang tuh kapidaraan tuh ada juga kaitannya dengan kapuhunan. Nah, iya. Jadi iya bujur. Ya kada Bu. Ini pasti kepuhunan nih ya. Ini Gitu kan? imbah permainan di sana nih kapuhunan nih Iya. di mirawa di apa Di- kemirawaan orang anu Iya, ya. Nah, lalu kemirawaan. kapidaraan jadi pulang. Nah, Jadi kasih tuh saling jalurnya tuh. berhubungan Saling kalinya berhubungan lah. nggih. Ujung-ujungnya simpulnya kapuhunan. Ya, jadi unik juga. Jadi jangan sampai misalnya kepercayaan kayak ini hilang di telan zaman, misalnya anak cucu kita kada tahu nih. Nah, inggih. Padahal di balik kepercayaan itu ada sisi positifnya. Jadi kita ambil sisi positifnya itu, salah satunya misalnya ya jangan sembarangan bermain di tempat-tempat yang mungkin membahayakan gitu kan. Kemudian menjaga alam. Salah satunya nih menjaga alam, karena di awal tadi kan bahwa di pohon itu ada penunggunya. Kemudian sembarangan misalnya memutik apanya kalah tanpa izin dengan pemiliknya, itu kan mengganggu alam. Atau ada kesopanan yang harus dijaga di situ, kemudian juga adab, tingkah laku dan sebagainya. Jadi sebenarnya sisi positifnya banyak juga. Tidak hanya kita melihat bahwa itu adalah sesuatu yang supranatural ya, atau mistis gitu. mistis, Jadi ya. ambil sisi positifnya. Nah, itu di masa modern itu yang dikritisi. Dikritisi bahwa ini kepercayaan ini harus dilestarikan tapi kita adaptasi. Khususnya ketika itu tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin ulama-ulama itu sudah mulai ingin meluruskan pemahaman yang ini sebenarnya kalau dibiarkan akan menuju kepada syirik gitu kan. Jadi ini harus diluruskan kepercayaan ini dilestarikan sebagai suatu budaya, tapi untuk hal-hal mistisnya itu yang harus diluruskan. Jadi kembali kepada bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada manusia itu
tidak ada campur lain selain dari Tuhan. Gitu. Ya. Iya. Dan tentunya dengan kepercayaan kapuhunan ini sendiri, tadi kan jar kita lah ibaratnya orang tua bahari. Nah, nih kita anak juga anak bayi menakuni, amun versi anak muda wah ini ada kapuhunan lagi, ya kadang nang kayak Pak. Tadi kan kita kan sebenarnya sudah kapuhunan ini, walaupun masih banyak lagi nih kapuhunan yang lain. Tapi menurut kekanakan wayah ini ada juga kah masih kapuhunan European dikritisinya kalau wayah ini Kada masuk akal aja. Kada realistis jar. Nggih bujur juga gitu jar. Dustainya bisa jar. Ya kalau mana ada nang kayak itu jar jokan kayak itu jar. Nah, tuh Bu, silakan Bu bisa pian takon nih Kak nang dihigapian Bu. Nah, ada juga kala. Ada juga kapuhunan masih inggih. Sama nang kayak nang kepercayaan orang yang duduk di muka lawang ya. Nah, pamali iya, jar. pamali. Amun orang zaman wah ini nyata ae kada boleh duduk muka lawang, disepak uang bener ae. Kalau kita wah ini bahari pamali. Iya. Nah, jadi ini sebagai perwakilan apa nih Genji ya? Genji bukan milenial. Bukan milenial. Kalau kita milenial ya. Oke. Jadi mungkin ada perbedaan tadi. Kalau Genji ini lebih kepada kritis, kemudian segala sesuatu itu harus rasional ya. Kayaknya percayalah kapuhunan ada. Kalau ulun dari ulun sendiri lah bulah. Ulun baru percaya kepuhunan itu ada setelah ulun mengalaminya sendiri. Nah, Setelah terjadi. Setelah terjadi. mengalami sendiri. Dan itu baru-baru aja terjadi pas ulun kuliah ini. Jadi waktu itu siang tengah hari kami tuh ulun lah termasuk ulun kawan ulun anak makanan. Kan ngarannya kampus 2 loh Bu. Kampus 2 kan tengah hutan. Oh, ya. Tengah hutan maaf nih Hutan kampus banget. 2. Nah pas itu ulun tuh menyeletuk kayak ini ulun kawan ulun. Enaknya sate lapar banar jar ulun kayak itu. Terus tuh lah jar kawan ulun nyamannya sate lah jam seini jar kayak itu. Nah ulun tuh kan kada tahu nih ibaratnya kepuhunan nih apa-apa aja nih hanya tahu dari pian. Jadi tulaklah kami nih anak nukar sate nih, tapi terbagi ada yang nukar sate, ada yang nukar minum. Ulun nukar sate, tapi lewat Trikora pas itu. Nah pas lagi asik di jalan nih berkendaraan, tiba-tiba brak kami tertabrak ibu-ibu. Nah yang paling parah tuh sebenarnya ibu-ibunya. Ulun kawan ulun ini masih ya bisa diatasi sendiri lah kayak itu. Nah terus tuh pas balik ke rumah ulun bapak dah lon kuitan ulun jar ulun tadi jar ulun tersambat sate jar ulun lo di kampus kenapa gerang jar ulun lo kada boleh padahal aja misalnya tersambat sate kada langsung dimakan jar kuitan ulun. Terus tuh jar ulun lo kenapa kayak itu apa ya lah semalam tuh jar kuitan ulun pokoknya kada boleh aja misalnya sudah tersambat sate karena kan sate itu tusukan loh Bu. Nah kalau karena ulun nih orang Jawa kayak itu nah jadi beda pulang nih persepsinya dari orang Banjar kayak itu. Jadi kada boleh aja kan kamu tahu aja lo kisah rumah tusuk sate kah jar jar. Nah, lain pulang ini. Lain pulang Kalau kita lain pulang nih. Panjang mana kisahnya tak kasih. Nah, jadi kada boleh jar kalau misalnya menyambat sate kada langsung menukar kada langsung dimakan ya itu makanya wah ini ulun menukar sate ulun langsung makan di tempat aja kada wani beli ke rumah. Pokoknya anak belah menyambat sate amun terlihat pamannya aja. Amun ada ya kalau amun kada ada terlihat coba satenya ayo jangan sambat-sambat. Nah lawan je yang pian sambat tadi ja kada boleh duduk di muka lawang ja. Nah kalaunya di Jawa di apa nih adat Jawa kalaunya binian kada boleh duduk di muka lawang itu ujarnya itu apa lambat jodoh aja kayak itu jodohnya jauh aja kayak itu mau lu berdoa bana jodoh ulun jauh kenapa lain lagi pula anak muda ini lu berdoa bana jodoh ulun jauh kalau bisa luar negeri kan apa jodoh ulun gitu. Oh jodoh orang jauh maksudnya. Lain pula Kita ada di jauh jodoh lawas jodohnya. Soalnya ini anak nang jauh buat. Ada juga kada boleh makan ceker ayam ja bebinian bujang ja kayak itu. Enggak diingat tuh karena apa? Pokoknya kada boleh binian bujang makan ceker ayam ya kayak itu. Kada boleh juga besesapu kada berasih ja. Karena lakinya berewokan. Ulun kada apa-apa aja ulun. Ulun ikhlas. Lain lagi kan? Lain lagi lah karena Bu. Amun kita bahari inggih mah. Kayaknya lain lagi. Pokoknya ada jawabannya wah ini. Ya serba ada. Nah, tapi
Kalau nya kawanan ulun yang kayak dari Amuntai, Barabai, hulu sungai gitu nah Bu, itu sangat mempercayai nih kepohunan itu emang ada nyata adanya kayak gitu lah. Bahkan waktu kami penelitian pas itu ulun kadingat penelitian di mana kami tuh pian tahu kain kuning yang dibentang itu kada sih Bu, yang biasanya di pinggir jalan. Bukan, ini ada yang di pohon biasanya, ada yang di pinggir jalan, ada yang di tengah jalan, ditutupi kain kuning. Jar kawan ulun jangan ditunjuk, kalau pindah kepuhunan ikam kejadian apa-apa, jar kawan ulun ih aja juga ngarannya lain orang asli Banjar lah, jadi menurut ija apa jar orang kayak itu nah. Padahal juga coba menunjuk lah. Jangan karena kita dicobai. Mau dicoba ini takutan masalahnya. Nah yang jelas kan dari menunjuk itu, kalau tunjuk kayaknya arahnya ke ketidaksopanan. Jangan menunjuk. Kita paling gak ada gitu. Nah, salah satunya mungkin kalau dari sisi etikanya. Lawan juga aja kada boleh menunjuk kuburan kayak itu. Amun menunjuk kuburan imbah menunjuk kuburan tuh igut tangannya aja yang menunjuk kayak tuh. Menunjuk berataan igut kelimanya lah. Berataan lirik apa jerulun lo igut berataan nih jari-jarinya dalam hati ulun. Jadi ya perbedaannya di situlah. Kalau dari Gen Z itu lebih menentang kayak itu, nah lebih ada jawabannya, rasionalnya tuh lebih jalan di Gen Z itu kalau dibandingkan milenial lah yang orang-orang dulu kayak gitu percayai. Itu sih mun dari Gen Z zaman sekarang. Amun kita bahari belah ibaratnya inggih pun haja lan pada orang tua bahari. Kada kawa juga kan kita searching apa artinya, kalau ini kan apa artinya nih. Amun wah ini kan kawa nyaman ya, kawa lain juga kan ibarat zaman modern, wah ini lawan zaman bahari mencari internetnya kemana kita. HP kada terlalu canggih juga bahari, mamun bahari lagi kan ada HP lagi orang BlackBerry bahari leh. Sebelumnya orang tua bahari pulang. Jadi memang perkembangan zaman tuh mempengaruhi ya. Kita kada tahu lagi kan Gen Alpha nih kayak mana ya. Nah kayak Pak pulang kan kepohonannya nih. Gen Alpha ini sekali lebih durhaka aja. Jangan. Iya, apapun itu jangan sampai ibaratnya kita kada sopan lah. Tetap menjaga etika dengan sebaik-baiknya, apapun gennya tentunya. Dan kita juga hendak membawa ini dalam sanak promo sabratan, mungkin ada lagi hendak bergabung ya kalau di 0511 3252 atau di 0895 34050959 kawa aja nih. Mungkin ada kisah kepohonan versi bebuhan sidinang lain ya kalau nang dari daerah mana mungkin kawa juga bergabung di sini sambil menunggu nang sanak promo sabrataan. Kita hendak dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital,
serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Pandiran Baisukan pagi hari ini dengan topik kita yaitu kapuhunan dalam kepercayaan masyarakat Banjar. Ternyata kapuhunan ini banyak macamnya lah. Dari kapuhunan tempat-tempat tadi tuh yang kata orang, mungkin ujar orang tuh ada mistisnya, ada penunggunya atau apa. Lawan kepuhunan dari mungkin makanan dari kita tadi itu atau apa ya, kalau tadi itu kada dicoba, kada dirasai kita. Nah, ternyata banyak macamnya kapuhunan nih lah pula. Ya. Untuk makanan aja lah, kada kapuhunan lokal tas misalnya. Itu malih lagi Bu Ay. Kapuhunan anak healing misalnya. Melihat lah di sosmed jar anu aja asa hendak ini ya mah itu larang itu Gen Z benar tuh. Itu Gen Z benar itu. Nah, itu kasih tuh pinanya kapuhunan bagiannya tuh nang itu ini bola. Pinalami orang nih jauh ke pantai, kasih ke situ kan kapuhunan katanya. Padahal emang hendak liburan mana rai. Entah kapuhunan atau kapuhunan jadikan alasan gitu. Silakan Ibu. Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi Islamnya tadi lah, kembali ke Islamnya nih, jadi harus kita luruskan nih bahwa segala sesuatunya itu sebenarnya kita percaya bahwa tidak ada lah yang terjadi kalau tidak berdasarkan kehendak Allah gitu kan. Jadi sama dengan kepuhunan ini tadi, kita usahakan menjaga atau mengambil nilai positifnya aja dari sisi etika ataupun dari sisi sosialnya atau dari sisi budayanya. Jadi jangan sampai misalnya sisi mistisnya itu yang lebih dominan gitu, lebih kuat ya. Di sisi mistis atau sisi apa tadi dan tanda kutip kesyirikannya itu yang lebih dominan lah. Jadi supaya kita bisa betul-betul menanggapi sebuah tradisi adat atau budaya itu sebagai sesuatu yang bisa kita lestarikan, tapi tetap kita bisa memegang teguh kepada prinsip akidah gitu. Nah, jangan sampai misalnya adat ini ya memang adat itu kan sebagian kebanyakannya memang dari nenek moyang ya, dan itu adalah sebuah warisan budaya yang luar biasa gitu. Jadi tidak juga mesti dihapuskan. Kita kalau dalam Islam itu kan ada yang namanya kaidahnya itu al-adatu muhakkamah katanya. Nah, adat itu bisa dijadikan sebagai hukum, tapi harus dengan tanda garis bawahi bahwa adat-adat yang memang tidak bertentangan dengan hukum Islam gitu. Nah, salah satunya misalnya ada adat kepercayaan, di mana kepercayaan ini kalau memang dia memiliki sisi positif dan itu baik untuk bisa diambil serta tidak menggeser nilai-nilai akidah kita, maka harus dipertahankan. Dan itu juga sebenarnya kewajiban kita sebagai apa kita nih lah, sebagai masyarakat Banjar dan sebagai juga umat Muslim gitu. Jadi harus bisa nih menengahkan kita menjadi sosok yang di tengah, melestarikan budaya. Di satu sisi kita tetap sebagai seorang Muslim yang punya akidah yang kuat gitulah. Nah, jadi tadi
sebagaimana disampaikan oleh Genji, berarti Genji ini masuk di kategori yang masih masa modern ya. Karena pada masa kini ternyata kalau dari simpulan penelitian itu kan, kalau di masa kini ini justru sama sekali tidak mempercaya ada hal itu. Iya, betul. Jadi kalau itu tadi mungkin masih ada lah kira-kira lah kalau dari 100% itu kira-kira 50% masih ada lah Masih percaya. ada lah percayanya lah. Kurang deh kayaknya. Kurang apa tuh ya? Tapi masih ada kan? Karena Tapi ada masih sanggahannya, Boy. Kalau masa kini yang masa memang benar-benar kekinian kayaknya memang tidak percaya sama sekali. Jadi sebagai suatu hal yang kalau istilahnya dalam bahasa kita mah kain putih kuitan ya atau kain putih sidin ya, tegal supaya kita ini benar ya itu kayak itu. Jadi memang tidak ada lagi percaya kepada hal itu. Nah itu mungkin perlu juga diluruskan ya. Jadi jangan langsung menghukumi bahwa ini adalah cara orang tua bahari supaya kita bisa menjadi sosok yang beradab, bisa menjadi sosok yang santun gitu, bisa menghargai orang lain kan. Kalau dalam hal makanan tadi, di satu sisi juga kita harus sebagai seseorang yang paham terhadap nilai-nilai keimanan gitu. Nah jadi entah dia percaya sama sekali atau tidak sama sekali, harus berada di tengah-tengah. Karena tadi posisi kita sebagai masyarakat yang berkewajiban untuk melestarikan budaya, satu sisi kita adalah seorang muslim yang juga punya kewajiban utama untuk mempertahankan nilai-nilai keimanan gitu kira-kira. Iyalah. Biasanya Gen Z ini tuh lebih durhaka sih. Dalam tanda kutip lah, jangan Dalam pakai yang tanda jujur kutip ya. ya Tanda kutip kawan-kawan. ya. Digunakan gitu ya. Mungkin lebih kada mau menerima secara ini harus ada sanggahannya, Iya. keterangannya lebih supaya mereka itu bisa menerima hal itu ya kadang Bu. Biasanya rata-rata Sesuai, kadang harus sesuai dengan pola pikir mereka nih Bu. betul. Harus lebih real ujarnya Bu. Biasanya Iya. lebih logis aja lebih Gen Z. logis aja lagi. Bahkan biasanya kawanan dulu tuh selalu nyambat kayak ini kulun. Masa ikam kayak itu aja percaya? Kita tuh bisi Tuhan yang kita harus percaya aja gitu. Jujur itu. Kada salah, kada salah. Iya. Gitu dah. Cuman ya kita kan Jarpian tadi kita kan masyarakat Banjar, kita punya adat istiadat, kita punya adat lokal kayak gitu. Itu yang juga harus dilestarikan sebagaimana kita anak muda zaman sekarang kayak gitu sih Bu Ai. Jadi waktu tahun 2006-an rasanya waktu lu masuk kuliah tuh, memang ada kehendak hati makan pisang nih. Ini kamu sudah kehendak hati ini. Pen lain, pen Hati makan pisang. Bergeritik hati ini kesan apa Jadi sambil makanan di tuh, jalan tadi menyimpulkan nih dari kejadian itu dengan tema kita nih. Kehendak hati anak makan pisang. Oke. Tapi mungkin kena hajigin dia. Iya. Karena pas balik kuliah kan, lalu menyeberang jalan, memang kada hati-hati menyeberang nih. Sudah jatuh, batis itu ada bangkak kan. Sebenarnya kalau sampai situ aja ulun ini tidak dimasuki oleh pendapat-pendapat yang lain, Kada apa-apa. sudah ini karena tadi kada hati-hati, kada boleh lihat anak cepat-cepat gugur ya. Tapi ada orang yang Tapi pasti tadi ada anak tapi- apa? Nah, ini itu pasti ditakoni amu kita habis gugur. Iya. Apa Apa gerang tadi? kehendak ikam jadi ikam sampai Iya. gugur. Apa hendak makan keganaan apa? tadi? Inggi kayak Asa itu. anak apa tadi tuh busit ya, tapi kada tahu dimakan. Mbah kita sambat. Nah, lo ikam kepuhunan ya anak makan itu. Padahal dia stop sampai situ jadi Kada apa-apa lah. karena kan kada lalai kan. Tapi karena dia tuh lalu hati tuh Nah, lalu ada kita. lebihnya itu. Padahal dari awal kada dapang terbesit bahwa itu yang kepuhunan yang tadi lah. Tapi kadang kayak itu Bu Ai, amun orang tuh habari lah, tak gugur nih kita atau gugur dari mana tuh gugur kayak apa gerang nang dihandaki ya, hendak makan apa gerang aja. Hendak makan ini, nah lo kepuhunan nih kamu nih. Ada nalonya itu lah. Nah lo kepuhunan nih kamu nih, ya pasti Iya. nang kayak gitu. Padahal ada kayak itu ada ditakuni kan Iya, kada apa-apa aja, mengalah ke kan, situ kan. Nah, ya. Heeh. Tapi itu tadi kembali bahwa ini sesuatu yang istimewa gitu. Sesuatu istimewa dan ada lucu juga lucu juga unik ya, unik kalau misalnya stop sampai kita itu tadi sudah kada ada apa-apa. muncul istilah kepunan, tapi ketika sudah anak apa tadi muncullah istilah itu. Ya jelas istilah itu, tapi itu adalah apa yang namanya kita berdampingan dengan orang tua zaman dulu yang memang sangat kuat memegang tradisi. Di sisi lain kita
mungkin sama tadi dengan yang Gen Z atau kita yang milenial juga memang masih memegang tradisi, tapi sudah dimasuki oleh dunia-dunia yang perkembangan zaman. Era Kemudian modern. kita mudah untuk mencari informasi ya. Jadi segala sesuatunya tuh harus diklarifikasi dulu, hadang dulu, mencari dulu di internet. Iya kan ada itu. ChatGPT dulu aja. ChatGPT dulu, Google dulu kita nanya. Iya kan ada. Oh sekalinya itu kan namanya dulu. Nah lalu adalah alasannya kan. Kalau zaman bahaya ada sampai situ kan. Artinya ya sudah, kalau misalnya kada masih, kamu kada masih bang. Nah ada kan, kalau ini kada kalah gitu kayak itu kan. Artinya zaman sekarang ini kan generasinya sudah generasi yang kritis, jadi kita juga harus menanggapi dengan kritis. Nah, mungkin kalau misalnya kita sebagai berposisi sebagai orang tua, lalu dapat jawaban dari Genji yang kayak itu tadi, so kada percaya ya. Nah kayak ini kada sopan, ini kada ada, mungkin itu yang bisa kita masuki lah. Kalau dari segi misisnya tadi mungkin agak susah. Kada bagi mereka beda dunia sudah. Mungkin ini untuk menjelaskannya versi lainnya nih Bu. Versi lain. Yang versi mungkin yang lebih diterima oleh akal pikiran mereka, yang ujar tuh lebih real lah ujar mereka yang kada Bu. Supaya masih bisa masuk. Supaya itu. kau masuk nih nasihatnya itu tuh intinya. Jadi tetap bisa tersampaikan apa makna dari kepercayaan itu bisa tersampaikan kepada gen-gen Z yang agak kurang percaya tadi lah. Bisa tersampaikan, tidak hanya mistisnya yang disampaikan, tidak hanya bahwa situ ada penunggunya, ini dia orang bahaya, ini macam-macam, tapi ada sesuatu yang real Jepian tadi kan, sesuatu yang real yang bisa kita sampaikan sehingga mereka ini bisa menangkap inti dari kepercayaan itu. Jadi akhirnya kan nanti mereka jadi orang tua itu bisa melestarikan, nanti anak-anaknya bisa melestarikan lagi nilai-nilai sosial, budaya, etika, adab dan lain-lain tadi. Betul. Catat ya Genji. Diingatkan lah. Diingatkan. Dan mungkin sebenarnya orang tuha bahar itu kadang mungkin melakukan hal itu tanpa ada maksud di baliknya. Mungkin hendak menakuti atau nang kayak apa pula. Jadi dilakukanlah hal itu, entah emang ada bujur-bujur ada, atau juga emang ada dan diselipkan juga pesan-pesan di balik itu. Ya kan pesannya itu supaya kita lebih hati-hati, supaya bisa lebih etika lebih baik, lebih sopan lagi dimanapun kita berada. Intinya seperti itu juga lah. Karena kita hidup di dunia ini, ada juga yang di dunia lainnya kan. Ada. Kadang kalau kita dustai, jadi kita tuh emang ada yang kayak berdampingan gitu. Karena kita berdampingan, jadi kita juga harus saling menghargai dan menghormati, jaga adab dimanapun itu ibaratnya. Tapi kita. mungkin kayak Genji tadi kayaknya kada terima lagi nih kayaknya. Kecuali Bu Ainya kapuhunan tadi. Malah saya hanya tadi ya. hanya bujur aja lah. Amun kada merasai maka kada tahu jadi kita. Tapi amunnya kada tahu sama sekali dan kepuhunan kada sampai jadinya menyambut itu kepuhunan ya. Ibu lama mau kata di kisah kapuhunan pulangnya Bu Ai. Sambatnya pulang takdir Tuhan kan. Udah ya ini sudah kehendak ilahi. Nah, ya Allah. Ngalihan masuknya tuh. Ngalihan maksudnya kalau kada terasa udah 51 menit dari pukul 9 nih. Asik kita berpandiran mengenai kepuhunan, jangan sampai kita kepuhunan. Juga menjadi jauhkan lah. Jauh-jauhan bala. Jauhkan. Mungkin nih kesimpulannya nih dari bubuhan pian berdua, dari Ibu dan dari pian jual lah. Dari topik kita hari ini, kepuhunan dalam kepercayaan masyarakat Banjar. Silahkan nih. Apalah kesimpulannya nih? Atau pesan-pesannya nih, gasan-gasan pramuka sabarataan nih. Bahwa segala kepercayaan masyarakat Banjar yang dari dulu sudah ada sampai sekarang ini mungkin dilestarikan itu memiliki nilai-nilai positif ya. Jadi jangan juga serta-merta kita langsung buang. Ini kada sesuai sudah dengan zaman nih. Mungkin 2030, 2040 kada sesuai lagi nih. Tapi itu sebenarnya ada sesuatu yang orang zaman dulu pun mengeluarkan istilah itu pasti ada tujuannya. Salah satunya tadi ya ingin memperkenalkan kepada anak bahwa ini dari kecil sudah harus punya etika. Kalau ditawari orang minum, dihargai kan. Walaupunnya kada haus atau nya kada suka. Kamu kada ketujuan kopi tapi pengen ini terima kasih. Nah, kita jadi ada sisi positifnya mengajarkan anak untuk beradab, bersopan santun. Kemudian tadi kalau misalnya kepuhunannya yang berbentuk ada mistis-mistis itu kan lebih kita arahkan bahwa
apa ya, kita ini hidup di dunia itu harus menjaga alam gitu kan. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal tebang. Jangan-jangan pohon ini ampun tetangga sebelah asal tebang misalnya. Kita ambil sisi positifnya ya loh. Jadi satu sisi kita melestarikan budaya, sisi lain akidah tetap dijaga gitu. Itu ya. Ada lagi ditambahkan? Kalau dari ulun mungkin gasan anak muda yang seumuran ulun lah, yang masih 17 tahun, 18 tahun, mulailah dari sekarang untuk melestarikan adat budaya lokal kita, karena kita yang sebagai penerus peradaban zaman untuk kedepannya kayak gitu. Dan dari ulun pribadi mohon maaf kalau misalnya selama percakapan kita di hari ini itu ada kurang lebihnya kayak gitu ya Bu ya. Ada kurang lebihnya lah. Ada kurang lebihnya. Iya. Oke, ada lagi? Cukup. Oke. Terima kasih nih untuk Buhan Pian Seberatan, Buhan Pian berdua di pagi hari ini di Pandiran Bayi Isukan, pastinya sangat bermanfaat gasan kita seberatan. Terima kasih juga untuk Dang Sanang Perompat, Abah Sopian sudah bergabung tadi, sudah berbagi kisah lawan kita hari ini. Kita pamit di Pandiran Bayi Isukan edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar. ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Suara Budaya Banjar.